أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Apa kabar anak soleh dan soleha, ayah bunda dan teman-teman guru semua? Semoga pada sore hari ini kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan khusyuk. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan sampai saat ini kita masih bisa bersama-sama menjalankan ibadah puasa. Pada hari keberapa hari ini? Ayo, ingat nggak? Iya, betul, pada hari ke-16. Berarti besok hari keberapa? Hari 17. Nah, nanti malam kalian tahu malam apa? Insya Allah nanti malam itu malam nuzulul Quran, atau malam diturunkannya Al-Quran. Salawat berserta salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang sampai saat ini tetap berada di jalannya, menjalankan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, pada sore hari ini hari ke-16, insya Allah kita masih kuat berpuasa. Ibu akan membawakan materi tentang bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Menurut sebagian besar ulama, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17, malam 17 Ramadan. 13 tahun sebelum tahun Hijriyah atau tahun Islam. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dan yang pertama kali diturunkan Allah yaitu surat, ada yang tahu nggak? Surat Al-Alaq, betul sekali, 1 sampai 5. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal a'lam. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Rasulullah menerima wahyu pertama yaitu berupa surat Al-Alaq ketika usia Rasulullah 40 tahun. Ketika Rasulullah sedang beruzlah atau menyendiri di Gua Hiro, karena pada zaman Rasulullah itu kaum lelakinya biasanya mengadakan uzlah, tapi mereka untuk mencari wangsit. Nah, tapi untuk Rasulullah sendiri beruzlah di Gua Hiro ini untuk mendapatkan, mencari kebenaran. Dan ketika Rasulullah sedang beruzlah atau menyendiri di Gua Hiro, tiba-tiba malaikat Jibril datang, mendekat dan memeluk Rasulullah dengan erat, sambil meminta Rasulullah untuk membaca, bacalah, atau ikra. Tapi Rasulullah karena pada saat itu belum bersekolah, atau belum mengenal yang namanya baca tulis, beliau menjawab, saya tidak bisa membaca ya Jibril. Dan malaikat Jibril pun mengulangi, memeluk Rasulullah dan meminta Rasulullah untuk membaca, bacalah, ikra. Dan Rasulullah tetap menjawab seperti yang pertama tadi, saya tidak bisa membaca ya Jibril. Nah, akhirnya untuk yang ketiga kalinya, malaikat Jibril memandang wajah mulianya Rasulullah. Dan Rasulullah pun memahami kalau maksud dari Jibril tersebut bukan dia membaca dengan sendirinya, wahyu yang diturunkan, akan tetapi mengikuti apa yang nanti bakal dibacakan oleh malaikat Jibril.
Akhirnya malaikat Jibril pun membacakan surat Al-Alaq tersebut dan diikuti oleh Rasulullah. Maka pada saat itu resmilah Rasulullah menjadi seorang nabi karena dia udah menerima wahyu dari Allah, yaitu wahyu pertama berupa surat Al-Alaq 1 sampai 5. Setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah merasa takut dan menggigil. Akhirnya dia pulang ke rumah. Sesampainya di rumah dia temui istrinya. Siapa tahu nggak istrinya Nabi? Siapa? Oh iya, Ummu Khadijah. Ya, beliau dengan kasih sayang menyelimuti Rasulullah karena Rasulullah begitu ketakutan karena peristiwa yang dijalaninya di Gua Hiro ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama untuk beliau. Setelah diterimanya wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tersebut, berarti Rasulullah sudah mendapatkan wahyu yang pertama. Dan seterusnya wahyu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Dan hingga saat ini sudah berbentuk satu buah kitab suci. Kitab sucinya orang Islam. Siapa yang tahu apa namanya? Betul sekali, Al-Quran. Yang sering kita baca di sekolah, kita hafalkan ya. Insya Allah anak-anak semua tetap semangat. Di bulan Ramadan ini apalagi. Yang ketika kita membaca Al-Quran, pahalanya dilipat gandakan. Ya, bisa sampai 10 kali, 100 kali, bahkan sampai 700 kali. Satu huruf kita baca, kita mendapatkan kebaikan 1 kali dan dikalikan 10. Kalau bulan Ramadan bisa lebih dari itu, karena di bulan Ramadan itu ibadah wajib. Itu pahalanya dilipat gandakan luar biasa. Ibadah sunnah seperti ibadah wajib. Dan kandungan di dalam Al-Quran tersebut merupakan tuntunan hidup manusia, khususnya umat Muslim ya. Untuk itu marilah kita selalu semangat, anak-anak soleh dan soleha, ayah bunda dan juga teman-teman guru semuanya. Marilah kita membaca Al-Quran dengan semangat, terutama pada bulan Ramadan ini ya. Usahakan kalau bisa hatam 1 kali, lebih 2 kali, atau lebih dari itu lebih banyak lagi 10 kali. Mungkin bisa anak-anak hatam 10 kali. Kalau nggak bisa ya cukup 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar boleh ya, karena yang terkandung di dalamnya serta pahala yang dijanjikan Allah luar biasa ketika kita membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa mau selamat di dunia dan akhirat, maka berpeganglah pada 2 tali Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan insya Allah kita semua sudah memahami ya, karena banyak pembelajaran yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita ketika BPI, diajarkan tentang manfaat dari Al-Quran. Dan anak-anak tahu apa yang paling dahsyat lagi kita mencintai Al-Quran atau selalu bersama Al-Quran? Ya, kita akan menjadi ahlullah atau keluarganya Allah. Dan juga nanti di akhirat kita akan bersama-sama dengan para malaikat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang pengen? Ayo bersama malaikat di surga. Dan kita bisa memandang wajahnya Allah yang maha indah. Anak-anak soleh-soleha, demikian yang bisa Ibu sampaikan, yaitu tentang bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan anak soleh dan soleha semua masih sehat dan tetap menjalankan ibadah puasa sampai selesai ya, sampai bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Dan nanti kita berjumpa kembali di sekolah kita, Latan Sacendekia. Selamat berbuka puasa, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشكر الله أصلي وأدعي